Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan seperti biasa kita menghadirkan para narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita menghadirkan Ketua LP2M dari UIN Antasari Banjarmasin. Masya Allah bisa berhadir Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita hari ini bicara mengenai AI atau Artificial Intelligence dan tantangan umat beragama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dibuka terlebih dahulu tema kita hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara Majelis Sore Duta TV, dan topik yang akan kita bicarakan di hari ini seputar AI dan tantangan kehidupan beragama. Pertama yang harus kita pahami sama-sama, saat ini kita hidup di dunia yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya AI. AI merupakan bagian dari produk teknologi masa kini gitu ya, yang itu kita sangat terkait dengannya. Barangkali contoh yang paling mudah kita sering ya, kalau kita bepergian misalnya kita pakai Google Map gitu ya, sebagai penunjuk jalan ke suatu tempat yang mungkin kita tidak atau belum memahami tempat tersebut gitu ya. Nah kemudian Google Map itu sendiri merupakan bagian dari produk AI gitu ya, atau kecerdasan buatan gitu ya. Kita yang saat ini senantiasa terhubung ya dengan jejaring internet ya di dunia maya, yaitu senantiasa sangat akrab ya dengan berbagai macam fitur ya terkait dengan tadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Misalkan yang sekarang viral belakangan, kita bisa menemukan misalnya tokoh-tokoh ya pemimpin kita, misalnya Pak Jokowi berpidato pakai bahasa Mandarin, bahasa Arab ya. Itu bagian dari juga produk AI gitu ya, produk artificial intelligence ya. Itu saat ini ya. Ke depan barangkali akan semakin lebih canggih lagi ya temuan di bidang AI ini ya. Di beberapa ramalan bahkan gitu ya, misalnya di kalangan sinema di barat ya, itu telah merilis sejumlah film yang itu meramalkan tentang bagaimana masa depan nanti manusia bisa menciptakan makhluk gitu ya, yang itu berpijak dari AI, artificial intelligence. Misalnya salah satu film ada yang berjudul Ex Machina gitu ya, itu dibikin menggunakan AI, ceritanya gitu ya, seorang robot yang bukan hanya secara fisik robot, tapi dia juga sudah punya perasaan gitu ya, sama dengan manusia. Kemudian ketika dilakukan tes Turing itu untuk kita kan bisa mengenal apakah ini termasuk yang robot atau bukan. Sering kan ketika kita membuka Google ada pilihan-pilihan lampu lalu lintas atau pohon apa gitu ya. Itu kan bagian dari namanya Turing test ya. Untuk nantes ini robot atau bukan. Nah, itu kan disebutkan itu sudah seperti tidak ada batasan yang jelas lagi gitu ya antara manusia dengan ciptaan robot tadi gitu ya. Karena sangat canggihnya AI yang kemudian diproduk oleh manusia. Nah, pada saat ini kemudian tampaknya karena ini kan AI merupakan bagian dari produk yang dikembangkan di barat, dan kita memahami dalam konteks kehidupan di barat, sains itu seringkali berhadap-hadapan dengan agama gitu ya. Agama dipandang hanya bagian dari masa lampau ketika umat manusia tidak atau belum bisa untuk menjawab berbagai macam fenomena kehidupan gitu ya. Kemudian agama untuk menjadi pilihan. Nah kemudian kata mereka, setelah agama ada yang namanya sains. Sekarang sains yang menjawab berbagai macam kehidupan manusia. Sehingga kemudian di masa depan, terutama di abad ke-19 20-an itu, mereka meramalkan agama tidak lagi punya masa depan. Itu ramalan
puncak-puncak masa Renaissance ya di abad ke 1920-an. Namun hingga saat ini kemudian ternyata agama tetap eksis gitu ya. Agama tetap kemudian dipegang oleh banyak sekali umat manusia, diyakini dengan sepenuhnya, sehingga apa yang menjadi ramalan dari para penggiat sains barat gitu ya tidak sepenuhnya terbukti gitu ya. Nah, hanya memang yang jadi problem, walaupun tadi kan kita mengatakan di satu sisi ada tampak semacam euforia kebanggaan dengan temuan AI di bidang teknologi sains teknologi gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga sebagai umat yang beragama, umat Islam gitu juga tadi tidak bisa melepaskan gitu, melepaskan dari geliat di bidang sains ini. Dan kita juga menyadari ternyata ini berdampak besar dalam kehidupan keberagaman kita. Kita menjadi mengalami ya banyak tantangan-tantangan yang itu barangkali tidak bisa kita rasakan di masa-masa lampau. Di masa-masa mungkin di tahun 80-an, tahun 90-an itu tidak kita alami, terutama mungkin di generasi abah kita yang dahulu. Mereka tidak mengalami. Jadi kita nih dalam posisi memang transisi gitu ya, transisi dari era-era yang terdahulu, era-era masih manual ke era digital gitu ya. Kemudian kita fokus ke lingkup yang yang terbatas. Sekarang kan sudah menjadi global mundial namanya. Jadi kayak kampung global, semuanya terhubung gitu ya. Jadi apa yang misalnya sekarang kan terjadi di belahan dunia lain, misalnya di Palestina gitu ya, kita menyaksikan misalnya genocide oleh Israel, kita semuanya di sini terlibat gitu ya. Bahkan di beberapa media sosial gitu ya, ada misalnya ajakan untuk melakukan yang namanya julid fisabilillah gitu ya. Jadi kayak semacam ikut juga terlibat dalam pertempuran gitu ya, atau peperangan yang ada di Palestina sana, tapi melalui media sosial gitu ya. Ini juga bagian-bagian memang kita bisa dilepaskan ya. Jadi apa yang dahulu itu dianggap jauh gitu ya, sekarang dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dengan produk dari tadi kan artificial intelligence semakin dekat gitu ya, semakin akrab gitu ya. Nah kemudian juga kita misalnya di bidang pengetahuan keagamaan gitu ya, kita sekarang tidak lagi dibatasi hanya oleh 1-2 guru gitu ya. Bahkan kita ingin guru yang di belahan Timur Tengah pun bisa gitu ya. Kita buka misalnya live streaming, siaran langsung ceramah dari mungkin para profesor, para tokoh-tokoh agama yang ada di Timur Tengah sana. Atau mungkin ada yang di Hadramaut dengan misalnya Habib Umar gitu ya. Atau barangkali yang ada di Mesir, di Madinah, di Makkah, itu bisa kita nikmati siarannya secara langsung gitu ya. Belum lagi yang di Indonesia ya, kita sekarang kan mengenal yang namanya misalnya para ustadz selebriti gitu ya, mereka yang memang terkenal viral di media sosial ya. Ini juga saya kira bagian-bagian yang baru yang dahulu barangkali tidak bisa kita temukan dengan mudah ya. Mungkin kita dulu mengenal misalnya Dai Sujuto Umat ya, Ustadz Zainuddin MZ almarhum gitu ya. Beliau terkenal melalui media kaset dulu ya, yang kemudian diputar di berbagai tempat di masjid-masjid sebelum dilaksanakannya sembahyang fardhu atau sembahyang Jumat dahulu biasa gitu ya. Nah, sekarang dengan kemajuan di bidang teknologi informasi ini ya, itu kemudian orang bisa memilih gitu ya secara langsung tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai sumber untuk pengetahuan agama dia. Nah, ini nanti berdampak besar terhadap misalnya keberagaman yang bersangkutan. Ya. Tidak bisa lagi kemudian kita kotak-kotakan bahwa ini kelompoknya A, ada kejelasan siapa gurunya di sana gitu ya. Ya. Sekarang kan wilayahnya sudah bukan lagi terkepling-kepling ya. Mungkin kita di sini masih mengalami transisi ya. Ada kita mengenal misalnya guru berdasarkan lokasi wilayah gitu ya. Guru Sakumpul, guru Kelampayan gitu ya, atau mungkin yang di guru yang di tempat-tempatnya itu biasa kan didasarkan pada afiliasi daerah, guru danau gitu ya, atau guru-guru yang lain. Ini kan sudah ada perubahan-perubahan di bidang tersebut yang itu merupakan bagian dari kemajuan di bidang, orang menyebut istilahnya kan ICT, informasi komunikasi teknologi gitu ya. Yang itu kan tadi salah satu produk yang kemudian
ada pada ICT adalah artificial Intelligence. gitu ya. Artinya dengan kondisi seperti hari ini memang kita tahu bahwa teknologi di era modernisasi menjadi sebuah keniscayaan. Ya, tidak bisa lagi kita melepaskan diri gitu. Betul. Nah, ini kan di satu sisi itu memiliki banyak hal-hal yang sifatnya positif ya, menguntungkan dalam artian memudahkan kita untuk mendapatkan akses kepada informasi-informasi yang kita butuhkan. Namun di sisi yang lain juga ini menjadi problem ketika misalnya tidak siap ya. Tadi kan sebagai ilustrasi tadi misalnya ketika contoh gitu ya, Pak Jokowi berpidato pakai bahasa Mandarin. Oh, dikira beliau pakai bahasa Mandarin, bisa bahasa Mandarin gitu ya. Kemudian bisa lagi bahasa Arab gitu ya. Dengan model intonasi juga yang serupa dengan memang lahdah atau ungkapan beliau gitu ya. Wah, ini kan dikira lain gitu ya. Ini kan pakai aplikasi gitu ya. Iya. Kita pun juga bisa mungkin kita dengan bantuan aplikasi kita ceramah pakai bahasa Indonesia, bisa kita pindahkan ditranslate ke bahasa apa yang kita mau. Ini kan orang yang tidak bisa mengkritisi atau menyaring dikira wah kita mampu berbahasa macam-macam, berbahasa asing gitu ya. Makanya ini perlu tadi gitu ya, yang kalau tidak bisa menyaring dengan bagus gitu ya, mungkin akan terbawa arus, kemudian akan terhenyak dengan adanya kemajuan di bidang teknologi AI ini ya, teknologi ini ya. Baik, nah dengan kondisi di mana memang teknologi hari ini menjadi sebagai sumber yang istilahnya baik itu sumber referensi, sumber informasi, sumber mencari data, dan bahkan sumber pendapatan bagi sebagian orang ya, untuk kemudian bisa dimiliki dan kemudian juga bisa diraih dengan mudah dan kapan saja. Nah dengan kondisi seperti itu, lalu kemudian sejauh mana sebenarnya Islam memandang terkait dengan kehadiran teknologi? Adakah kemudian juga larangan-larangan atau batasan-batasan kita sebagai umat muslim untuk betul-betul menjaga terutama dalam proses beragama? Karena bisa saja dalam pihak internal saja akan ada pergesekan-pergesekan tertentu ketika misalnya diprovokasi dengan beragam statement ataupun juga kalimat, apalagi yang berbeda. Nah, sejauh mana sebenarnya ini bisa terjalin dengan baik? Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Yang tentunya juga pada kesempatan kali ini kalau kita bicara mengenai AI, Artificial Intelligence, ini menjadi sebuah teknologi yang bisa jadi dua mata pisau yang kemudian berdampak positif, bahkan juga tidak bisa kita pungkiri ada sisi negatif yang menunggu dan istilahnya bisa menjadi bagian yang ketika kita tidak mengontrolnya dengan baik, maka bisa jadi kita mendapatkannya. Ada istilah saring sebelum sharing. Tapi kalau bicara mengenai AI ini sendiri, Pak, sejauh mana Islam mengatur terkait dengan perkembangan zaman modernisasi ini sendiri? Adakah kemudian menjadi batasan-batasan tertentu ketika kita dalam penggunaannya? Karena pada faktanya di lapangan banyak juga internal kita atau kemudian juga sesama dari kita yang membid'ahkan terkait dengan kehadirannya teknologi ini. Ya, yang jelas kita sangat memahami bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat mendorong ya kepada pengetahuan. Senantiasa menyuruh umatnya untuk berpikir, menggunakan akal budinya gitu ya. Itu kan bagian dari perintah yang itu kita banyak temukan di ayat-ayat Al-Quran ya. Bahkan ada misalnya satu ayat itu yang menjadi bagian dari penyesalan para penghuni neraka syair ya, ketika mereka mengatakan laukuna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabi syair. Seandainya bahari itu, nah kata mereka di surat Al-Mulk ayat 10, kami itu nasma mendengarkan wahyu, kemudian na'qil menggunakan akal pikiran kami, ma kunna fi ashabi syair, maka kami tidak akan berada di dalam neraka syair gitu. Jadi kayak semacam akal itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pergunakan ya, kita kembangkan. Dan kita mengenal di masa-masa kejayaan Islam juga umat Islam sangat pionir ya dalam perkembangan teknologi ya. Kita mengenal misalnya salah satu cikal bakal dari misalnya
perkembangan sains adalah ditemukannya angka 0 gitu ya. Ada angka 0 itu kan dalam tradisi kita disebut dengan Arabic number gitu ya. Karena dianggap berasal dari tradisi Arab gitu ya. Huruf-huruf Arab yang kemudian ditemukan oleh tokoh namanya Al-Khwarizmi ya. Itu bagian dari sumbangan besar. Nah, apa yang kita sebut dengan teknologi masa kini, teknologi yang AI, komputer gitu, itu kan tidak bisa lepas dari angka 0 tadi gitu ya. Angka 0 tadi gitu ya. Itu kan bagian dari sumbangan besar yang kemudian saya kira embrionya kan ada pada dunia Islam di masa-masa kejayaannya. Sehingga memang sangat berkorelasi. Islam sangat mendukung, sangat mendorong umatnya untuk terus mengembangkan teknologi, mengembangkan akal budi untuk menemukan. Justru malah didorong. Iya, sangat ditekankan, sangat didorong. Kita sangat meyakinkan itu ya. Dan buktinya pada masa-masa silam kita juga sudah mengenal banyak terobosan ya, hal-hal yang itu ditemukan, dikembangkan oleh para ilmuwan muslim di masa-masa kejayaan Islam ya. Nah, kembali kepada AI tadi ya. Hanya barangkali karena problemnya masa kini gitu. Walaupun kan tadi secara embrio ya, itu kan sudah diinisiasi oleh para ilmuwan muslim masa-masa lampau, kemudian diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya. Nah, itu kemudian karena saat ini dianggap itu dilahirkan di barat gitu ya, sehingga ada kemudian sebagian resistance atau menolak terhadap adanya kemajuan di bidang teknologi sains tadi. Padahal kita juga memahami nggak bisa kita melepaskan. Betul. Gitu ya. Misalnya kan sekarang ini yang namanya HP itu orang udah nggak bisa lepas, kayak semacam bagian dari diri kita gitu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya bukan lagi gaya hidup tapi memang kebutuhan. Tertinggal HP itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya, yang kurang gitu ya. Nah, itu yang saat ini tidak bisa kita lepaskan ya tadi ya, kemajuan di bidang sains dengan produknya adalah teknologi. Tadi kan salah satunya adalah HP yang kita nggak bisa melepaskan diri dari hal tersebut. Nah, hubungnya dengan tadi ya, dengan keberagaman kita gitu ya. Tadi kan memang secara awal Islam sangat menekankan terhadap perkembangan di dunia pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Nah, tadi memang iya, sains itu bisa kita sebutkan bermata dua, ibarat pisau bermata dua. Dia punya sisi positif juga sisi yang negatif ya. Sisi positif misalnya dengan kemajuan di bidang teknologi informasi gitu ya. Kita sekarang kan mudah untuk mengakses sumber pengetahuan keagamaan. Betul. Bahkan dari sumber yang kita anggap paling otoritatif gitu ya. Betul. Itu yang kemudahan yang bisa kita rasakan. Ataupun kalau misalnya kita berhalangan contoh menghadiri pengajian. Anggap kita punya guru yang kita sering datangi pengajian, kemudian kita suatu saat berhalangan atau bepergian, kita bisa mengulang gitu ya. Dengan menggunakan misalnya melihat di rekaman di YouTube kah atau di TikTok kah gitu, atau di media-media sosial lainnya. Jadi ada kemudahan untuk tadi ya, mengakses kepada sumber informasi keagamaan, bahkan langsung ke tangan yang pertamanya. Nah, ini kan yang dulu mungkin tidak bisa kita bayangkan gitu. Betul. Kita kan terbatas aspek yang ini yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, kita juga bisa membangun jejaring. Jejaring yang sangat mudah tadi ya. Ukhuwah Islam itu kan tidak dibatasi oleh apa yang keterbatasan fisik kita gitu. Tapi kita dengan kemajuan teknologi informasi juga sudah bisa mengakses, bisa berkomunikasi dengan kawan kita, dengan rekan kita dari belahan dunia manapun gitu ya. Itu juga bagian dari sisi yang positifnya gitu ya. Tapi juga ada sisi yang lain tadi kan, sisi yang lain. Misalnya begini, itu yang barangkali tadi bagian dari tantangan ya. Tantangan AI, artificial intelligence gitu ya, bagian dari produk teknologi informasi. Misalnya orang karena kemudahan mendapatkan akses informasi keagamaan, kadang-kala seringkali lalai gitu ya. Orang menyebut dengan istilah too much information, kebanyakan informasi ya. Jadi dari A, dari B, dari C, dari D, hanya kemudian bingung. Ketika bingung, hanya escape, melarikan diri dari hal tersebut gitu ya. Itu. Atau yang keduanya bisa juga karena kebanyakan, terus kemudian tidak lagi bisa di filter gitu ya. Bayangan tuh kayak hendak cepat, kayak orang akses kepada aplikasi TikTok gitu ya. Maunya kan di scroll gitu ya. Kadang setelah ceramah 2-3 kata pindah ya. Ini kan bagian juga dari masalah sebetulnya secara psikologis. Orang menjadi instan. Ya. Menjadi instan. Jadi kayak semacam
orang itu menjadi alim itu bukan karena belajar yang dulu kan bertahun-tahun gitu ya, belajar bahasa duduk membaca kitab gitu ya. Ini kadang bisa semalam jadi ustadz gitu ya. Nah, yang repotnya kadang kala bisa menghakimi ustadz yang punya otoritas gitu ya. Oke, misalnya ustadz ini kan belajar mulai halus gitu ya di pesantren, kemudian pesantren terus sampai kuliah S1, S2, S3 gitu ya. Tiba-tiba kemudian dikritisi oleh mereka yang belajarnya lewat Google ya gitu ya. Mungkin kita menyebut figur dulu ya Pak Profesor Quraish Shihab gitu ya. Beliau dari usia belia sudah di pesantren di Malang sana, kemudian menyambung ya SMA di Mesir, S1, S2, S3 di bidang tafsir, mengarang tafsir Al-Misbah gitu ya, tafsir karya beliau. Tapi kemudian dengan mudahnya dikritisi oleh yang lain karena hanya perbedaan politik, perbedaan pandangan atau perbedaan dukungan. Ini kan juga problem tadi ya, kayak semacam merasa punya otoritas ketika belajar lewat aplikasi tadi. Lalu kemudian orang hari ini kecenderungannya menyaksikan dan menonton apa yang mereka suka. Benar. Itu juga bagian dari dari logaritma ya, orang menyebutnya ya. Algoritma yang ada di aplikasi. Kita ketika menonton satu mungkin video atau yang sejenisnya gitu ya. Biasanya itu kan akan menarik yang sejenis yang bisa kita tonton yang satu frekuensi lah atau satu server gitu kita menyebutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita senang dengan si A, ya itu bisa kita yang datang itu kan pasti si A semua yang datang gitu ya. Sehingga kadang kita menjadi tertutup ya cara pandang kita, menjadi bias. Kita menganggap kebenaran itu yang kita saksikan, tidak kemudian diiringi dengan sumber yang lain sebagai pembanding. Nah, ini juga saya kira problem walaupun kan di satu sisi kita sebujurnya mudah untuk mengakses ya semua sumber pengetahuan keagamaan di media sosial atau mungkin lewat internet ya. Tetapi di sisi yang lain tadi kan ada kelemahannya. Karena biasanya kan yang masuk itu adalah sesuai dengan yang biasa kita buka gitu ya. Jadi kalau kita hanya membuka pada satu kelompok tertentu, ya biasanya itu yang masuk ke kita gitu. Baik. Itu makanya penting untuk menentukan di awal. Iya, siapa ustadz yang misalnya yang bisa kita jadikan sebagai sumber referensi kita. Kalau bicara mengenai orang Banjar, orang zaman dulu kan mengenal istilah mengaji beduduk. Ya. Nah, mengaji beduduk yang kemudian hari ini berkembang, direkam, lalu kemudian juga didistribusikan dalam sosial media, baik YouTube atau kemudian juga Instagram. Nah, apakah kemudian juga ini bisa dijadikan sebagai langkah untuk upaya dakwah atau hanya kemudian juga menjadi tataran yang istilahnya bagian dari mengisi konten? Karena kadang kita tahu bahwa internal kita saja sekali lagi begitu banyak pandangan-pandangan mazhab masing-masing. Lalu bagi mereka yang mungkin tidak memiliki fondasi dari keluarga atau kemudian dari pandang keilmuan dan sebagainya, mereka akhirnya cenderung kondisinya salah menyalahkan di antara tataran-tataran yang mungkin segi prosesnya itu sendiri. Apakah kemudian juga dalam tantangan umat beragama, mungkin fase tema yang kemudian perlu kita bahas dalam tahapan kali ini yang kemudian juga menjadi timbal balik dari kehadirannya AI. Oke. Karena kadang ini ya keterbatasan barangkali waktu ya di tampilan biasakan ya kayak semacam media sosial. Seringkali yang disampaikan itu hanya potongan-potongan singkat ya. Tidak utuh gitu ya gambar yang kita peroleh. Nah, ini kan berbahaya sebujurnya. Jadi tidak utuh disampaikan hanya singkat-singkat yang bahkan seringkali sesuai dengan yang kita memang yang kehendaki gitu ya. Nah, itu yang kemudian tadi kan berdampak besar terhadap banyak hal, gitu ya, banyak hal. Dulu ketika orang Banjar mengaji batu kan biasanya kan itu utuh ya. Kalau kitab itu kan dari awal sampai akhir. Selesai diberikan kemudian yang namanya ijazah. Betul. Betamat gitu ya. Itu kan biasa kita. Kadang pakai selamatan. Sudah hatam kitabnya oleh yang guru kan diijazahkan, ajastuka gitu ya, kitab. Jadi ada kejelasan. Jadi utuh pengetahuan yang diperoleh. Nah, kelebihan AI dia banyak informasi, tapi seringkali kemudian tidak lengkap tadi, tidak utuh gitu ya.
sehingga rentan menimbulkan bias-bias ya, bias-bias yang itu kemudian tadi bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan konflik gitu ya. Itu ya bagian yang juga yang harus kita pahami sama-sama gitu ya. Nah, ini yang harus memang kita antisipasi ya sebagai seorang umat yang beragama, bahwa memang kita harus kritis di sini gitu ya dalam hal ini. Dulu para ulama kita punya tradisi namanya kritik ya, dalam ketika mereka mendapatkan informasi. Ini termasuk informasi dari Nabi kah gitu ya? Atau bukan? Ya, karena kan dalam Islam itu sumber referensi pertama Quran itu sudah selesai. Ya, jadi ketika Nabi meninggal, kemudian para Khalifah Rasyidin itu sudah selesai. Bab Quran sudah dibukukan, sudah dikodifikasi semuanya. Jadi ibarat itu tidak lagi menimbulkan persoalan. Nah, yang jadi soal kemudian ketika masuk ke dalam sumber yang kedua, hadis gitu ya. Sampai Nabi kemudian masa-masa sahabat besar gitu ya, itu kan belum dibukukan. Belum dibukukan. Sehingga waktu itu ya menimbulkan juga masalah ya gitu ya. Ini termasuk mana? Ini bujuran kan dari Nabi. Kemudian berkembanglah tradisi namanya kritik sanad, kritik matan. Kritik sanad dan kritik sumber. Ya. Jadi siapa yang merawikan, siapa yang meriwayatkan, ini bersambung nggak dengan Nabi yang masa lampau gitu ya. Jadi kemudian ditelah lagi ini serawinya gimana? Dia termasuk orang yang dianggap terpercaya gitu ya, sikoh gitu ya. Kemudian dobit itu kuat hafalan. Kan dulu kan ilmu untuk kan dihafal. Betul. Bukan tradisi tulisan gitu ya, terbatas tulisan, jadi ilmu itu dihafal gitu ya. Jadi fikah, dhabit, kemudian orang yang adil. Adil itu kan 3 standar untuk menentukan apakah riwayat seseorang itu bisa kemudian diterima. Itu namanya kritik sanad gitu ya. Nanti ada yang lain, misalnya bersambung sanadnya. Kemudian ada macam-macam yang itu menjadi bagian dari tradisi dalam ilmu hadis ya. Juga ada namanya tradisi kritik matan. Matan itu kritik konten, kritik isinya gitu ya. Ini Quran, ini hadis ini gimana hubungannya dengan Quran? Ada nggak bertentangan dengan Quran? Ketika bertentangan, ya harus diabaikan. Berarti kan ada masalah gitu ya. Atau yang kedua misalnya dengan hadis yang lain, ya hadis yang lebih kuat, lebih mutawatir, lebih rajih, lebih tinggi anunya statusnya gimana? Apakah juga ada perselisihan? Itu juga jadi soal. Atau malah yang lain juga bisa misalnya ketika bertentangan dengan akal sehat gitu ya. Itu juga bagian dari yang dipergunakan standar. Ini gak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal. Jadi ibaratnya dengan Quran sudah belain, dengan hadis masuk akal. Itu juga bagian dari yang kemudian dikembangkan menjadi kritik matan. Nah, ini yang namanya kemudian bagian dari upaya untuk menyaring tadi pada masa lampau. Baik. Jadi langkah yang kemudian juga dulu terjadi istilahnya dalam tataran di mana Quran dan hadis sekali lagi memang menjadi bagian sumber utama, tapi ketika dengan kondisi orang zaman dulu memaknai terutama sumber kedua yakni hadis, dengan kondisi seperti itulah yang kemudian begitu banyak pandangan-pandangan dengan berbagai mazhab yang hari ini kita dapati dan temui di Indonesia. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, berbicara mengenai AI dan tantangan umat beragama. Tantangan umat beragama hari ini kan cukup kompleks, begitu Pak. Bukan hanya istilahnya terkait dengan toleransi, moderasi beragama dan lain sebagainya, tapi yang kemudian juga hari ini kian berkembang adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya internal atau betul-betul di luar dari 6 agama yang ditetapkan secara legal oleh pemerintah begitu. Bahkan ada kepercayaan satanisme, kemudian juga ada kepercayaan yang sangat tidak masuk akal, tapi itu terjadi di dunia saat ini. Dan kita harapkan jangan sampai di Indonesia masuk terkait dengan paham-paham yang mungkin kaitannya dengan kondisi atau tataran-tataran yang mungkin di luar dari kepercayaan kita sebagai umat yang beragama. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian juga banyak orang yang berspekulasi bahwa teknologi ini menjadi medium atau media untuk sarana
penyampaian informasi-informasi tertentu agar kemudian dalam tataran tertentu semacam kelompok-kelompok tertentu dapat dilemahkan atau dapat dikuatkan begitu. Adakah kemudian juga AI ini sendiri dapat diketahui bersama Pak bahwa peruntukannya ketika prosesnya itu sendiri betul-betul untuk kemaslahatan manusia sebenarnya, bukan dengan tujuan dan maksud tertentu hadirnya. Oke. Jadi begini, barangkali contoh AI ya, produk AI itu yang sering dipergunakan oleh mahasiswa, ChatGPT gitu ya. Di ChatGPT itu kan seringkali para mahasiswa itu berinteraksi dengan sangat yang interaktif. Jadi kayak semacam bisa menjadi teman ngobrol, teman curhat, teman berbagi, teman untuk bahkan belajar agama gitu ya. Betul. Itu yang ChatGPT. Kadang juga sering untuk bikin makalah gitu. Betul. Itu ya yang bagian dari produk AI. Jadi kayak yang namanya teknologi ini kan dia sebujurnya kan tergantung kepada siapa yang menginput datanya gitu ya. Makanya sering kan pelatihan tentang AI. Itu bukan semata-mata bagaimana menyikapi AI tadi, tapi bagaimana memanfaatkan AI untuk kepentingan kita sendiri gitu ya. Misalnya kan AI karena dia produk manusia, itu kan biasa tergantung sejauh mana kita memerintah AI itu sendiri sebagai seorang manusia. Jadi dia bukan sesuatu yang ada tapi dikreasi oleh manusia, sehingga yang berada di balik AI sebenarnya manusia. Itu tuh yang harus kita pahami. Jadi sejauh mana kemudian umat beragama itu bisa memanfaatkan AI untuk kepentingan dia. Dalam agama kan kita punya dua sisi sebenarnya. Betul. Ada sisi pengetahuan, ada sisi pengalaman gitu ya. Barangkali dengan AI kita akan mudah mendapatkan pengetahuan tentang banyak hal di dalam keagamaan. Misalnya kita dengan contoh ChatGPT ya, kita bisa menanyakan tentang, coba sebutkan sumber dari Al-Quran tentang ayat ini atau dari hadis tentang ayat ini. Biasanya dia akan memberikan respon jawaban, sehingga secara pengetahuan gitu ya kita menjadi dimudahkan ya. Dan kita memahami dalam beragama itu kan pengetahuan merupakan pintu awal untuk kita beragama di dalam Islam ya. Jadi harus dengan pengetahuan dulu ya. Ad-din huwal aqal la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah akal, pengetahuan, dan tanpa adanya akal atau pengetahuan tidak ada yang namanya agama. Juga mengenal, gak mungkin kita bisa bertuhan Allah gitu ya, menyatakan syahadat kepada Allah kalau kita nggak paham siapa Allah gitu ya. Itu kan bagian dari yang diminta pengetahuan. Namun dalam beragama juga pengetahuan bukan satu-satunya gitu ya. Kita ada yang namanya pengalaman. Pengalaman itu menggunakan rasa, zauk gitu ya. Ad-din huwal hubb ya, cinta. Agama itu adalah cinta, rasa gitu ya, cinta ya. Ini yang mestinya menjadi bagian yang ruh dalam beragama itu sendiri gitu ya. Yang tiga, ad-din huwa taklif, agama adalah praktis, agama adalah amaliyah, agama adalah pengamalan gitu ya. Beban kalau bahasa agamanya itu. Taklif untuk yang mukallaf gitu ya. Sembahyang, puasa, zakat adalah beban. Untuk mengerjakan ini perlu pengetahuan. Ya. Gitu ya. Nah, agar sembahyang, puasa, zakat itu menjadi nyaman, menjadi mudah, menjadi memberikan banyak hal, benefit, manfaat, kita harus dengan cinta melaksanakannya gitu ya. Kalau hanya satu aspek yang kita kedepankan, aspek pengetahuan tadi kan, yang itu notabene banyak dibantu dengan kehadiran AI, tapi kalau nggak ada rasanya itu yang menjadi kering gitu ya. Orang akhirnya kan mudah mencaci yang lain, memaki yang lain, menyalahkan yang lain, kemudian apalagi menggibah itu sudahnya gitu ya, menggibah yang lain gitu ya. Ini kan juga bagian dari tadi, ketika orang beragama hanya menempatkan satu sisi saja gitu ya. Sisi pengetahuan, ya pengetahuan. Oke, pengetahuan sangat penting dalam beragama sebagai pintu awal, tapi juga tidak bisa kita lepaskan. Dalam beragama ada yang namanya rasa, cinta, zauk gitu ya. Ada yang namanya taklif ya, melaksanakan beban-beban yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita gitu ya. Sehingga siogianya itu kan ketiga aspek utama dalam beragama gitu ya. Pengetahuan, kemudian taklif sama cinta itu menjadi satu kesatuan. Dalam Islam kita mengenal istilah yang dipergunakan akidah, ibadah, dan akhlak gitu. Baik. Atau iman, Islam, ihsan. Ini jangan sampai kemudian terputus gitu ya. Jadi hanya pengetahuan saja, hanya akidah
Tapi tidak ada saja, amalnya. tapi tidak ada amalnya, tidak ada cinta yang muncul di sana gitu. Itu kan juga persoalan. Nah, barangkali mungkin kita memahami gitu ya, bahwasanya oke lah AI ini dia syarat dengan pengetahuan. Tapi kan tetap tadi harus kita sikapi dengan kritis gitu ya. Jangan sampai hanya menjadikan itu the only sumber satu-satunya gitu ya. Tapi juga harus membandingkan dengan yang lain. Nah, ini kadang juga perlu modal. Bagi mereka yang sudah memahami misalnya pengetahuan yang cukup bagus tentang dasar-dasar keagamaan, ketika menggunakan contoh ChatGPT kan mudah gitu ya. Bisa menyaring. Oh ini pas atau enggak gitu ya. Dia menggunakan AI sebagai alat bantu saja, bukan itu menjadi alat utama. Ya, semacam untuk ya memudahkan gitu ya. Misalnya mau bikin apa gitu ya, kira-kira yang mudah, mungkin judul kah, atau membantu coba carikan misalnya referensi tentang ini. Ya. Kemudian kalau sudah kita paham, kita nanti yang menelusuri gitu ya, menelusuri lebih lanjut, lebih detail tentang informasi yang disampaikan oleh AI. Itu tuh yang contoh gitu. Jadi ibarat tuh itu hanya membantu kita dan bukan sebagai sumber kebenaran satu-satunya, dan kita harus juga kritis tadi. Kemudian tadi kan beragama kita bukan hanya pengetahuan. Nah, membangun rasa ini yang nggak bisa lewat AI gitu ya. Lewat AI. Sehingga dengan kondisi seperti itu bisa kemudian kita menuju kepada yang sifatnya bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam menggunakan AI, terutama dalam tantangan umat beragama saat ini. Karena kalau bicara mengenai tantangan, kan kata tantangan itu sendiri kan merupakan bagian yang harus kita lewati sama-sama, bagian dari ujian. Kalau bicara mengenai langkah untuk bisa memulai, Pak, karena kan proses hari ini begitu banyak orang yang istilahnya sebenarnya mungkin di dalam ilmu sekolah juga dirasa kurang terkait dengan ilmu keagamaan. Lalu kemudian rujukannya adalah balik lagi kepada hal-hal yang mungkin sifatnya di online, kaitannya dengan kajian agama dan lain sebagainya, dan seringkali mencari sumber referensi dengan jawaban yang diinginkan gitu. Benar. Artinya dengan kondisi di mana misalnya yang harusnya memang sudah jelas haram, tapi kemudian dicari yang bagian tengah abu-abunya supaya mendapat afirmasi bahwa ternyata juga boleh kok bagi sebagian yang lain misalnya. Nah, hal apa yang mungkin bisa untuk kita lakukan agar meminimalisir hal tersebut terjadi di lingkungan keluarga atau mungkin diri kita sendiri? Tadi kan bagian dari kita beragama itu masih diawali dengan pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan ini mestinya kan dimulai dari dasar dulu gitu ya, fondasi dasar. Problemnya kita sekarang kadang-kala langsung ketika jenjang pertengahan, jenjang advance tanpa kuat di fondasi dasar gitu ya. Betul. Nah, itu yang seringkali menjadi persoalan. Jadi kalau belajar agama itu kan mulai dari dasar, dari bab-bab yang fondasi awal dulu gitu ya. Misalnya tentang taharah, tentang fikih yang memang kewajiban kita gitu, tentang kalau Tuhan mungkin ya sifat 20 kita mengenal tentang siapa Tuhan, atau kalau sembahyang tentang tadi taharah dulu, wudu gitu ya, gimana kemudian bacaan-bacaan rukun qauli, rukun fi'li ya, rukun qalbi gitu ya, yang itu yang kemudian menjadi bagian dari dasar-dasar yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, ketika langsung kemudian melompat itu yang jadi masalah tadi ya, melompat ibarat tuh tidak pada anak tangga yang tepat, tidak gitu, sesuai dengan anak tangga yang tepat gitu ya. Jadi ibarat itu makanya kan penting kalau kita belajar itu tidak hanya menjadikan itu sebagai satu-satunya sumber, atau kalau perlu mungkin minta pendampingan kalau bisa, mungkin kan dengan teman-teman yang satu sama gitu ya. Misalnya oke lah, saya pengen belajar agama lewat AI misalnya gitu ya, mungkin dengan ChatGPT itu mungkin akan lebih efektif kalau itu untuk pengembangan sifatnya, pengembangan lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau yang dasar-dasar ya memang harus mulai startnya dari dasar dulu gitu ya. Itu yang penting pertama. Terus yang kedua harus kita pahami tadi gitu ya, bahwa agama itu bukan semata-mata pengetahuan, itu penting. Tetapi agama juga ada memuat di sana yang namanya taklif kita beragama gitu ya. Kemudian ada rasa terbangun dari kita beragama. Bahkan disebutkan iman itu kan di hati tempatnya ya. Akidah itu kan di akal, imannya di hati gitu ya. Gitu. Jadi ibarat itu kadang orang yang punya akal, punya pengetahuan yang luas tentang Islam, bahkan bisa bahasa Arab gitu ya, seperti dulu para orientalis gitu kan. Tetapi kemudian karena kalau bahasa umum kan tidak dapat hidayah gitu ya,
malah tidak beriman gitu ya. Memang iman itu kan adanya di hati gitu ya. Di hati. Hati itu kan terbangun dari rasa. Ya. Rasa dari cinta yang kadangkala itu biasanya kan lahir ketika orang misalnya sering mengulang-ulang gitu ya. Kan biasa orang kalau di Quran kan biasa dimintakan kalau pengen Anda meningkatkan iman, sering-seringlah membaca zikir la ilaha illallah gitu. Itu kan bagian-bagian pengulangan-pengulangan. Nah, kita di dalam beragama Islam itu juga tidak bisa melepaskan dari aspek ini gitu ya. Kita misalnya melakukan yang namanya ibadah mahdhah ya, ibadah wajib, itu bagian dari upaya atau pesan-pesan penting agama untuk kita membangun di 3 sisi sekaligus gitu ya. Sisi pengetahuan, sisi pengamalan, sisi pengalaman. Pengalaman itu kan langsung merasakan. Sembahyang terlibat di sana. Itu kan bagian dari pengalaman. Nah, kalau dengan AI tadi kita dibantu pada satu aspek ya, pengetahuan ya. Tapi sisi yang lain kita harus menambah sendiri, melengkapi sendiri gitu. Jadi istilahnya dengan kemajuan teknologi hari ini memang sumber informasi dapat kita gunakan dan maksimalkan dengan kehadiran AI atau kemudian juga internet hari ini yang kian berkembang. Tapi di satu sisi yang lain pengalaman dan pengamalan yang harus kita dapatkan terutama dalam praktisnya, kesehariannya dan sesuai dengan tuntunannya. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Ternyata setelah kemudian kita ketahui dan pahami bersama bahwa dalam beragama bukan hanya sebatas terkait dengan pengetahuan, apa yang berbeda kepada orang lain pun juga ini bisa menjadi ranah yang mungkin harus disikapi dengan bijak agar kita betul-betul tidak terjerembab pada hal yang mungkin memicu terkait dengan hadirnya konflik atau hal-hal yang mungkin sifatnya dirasa tidak perlu terjadi di luar dari pengalaman dan juga pengalaman yang mungkin harus kita perkuat terlebih dahulu. Dengan kondisi pengetahuan, pengamalan dan juga pengalaman di dalam beragama, dan rasanya pun juga ini bukan hanya dalam beragama tapi dalam beragam aspek kehidupan. Kalau bicara mengenai dalam ketaatan kita sebagai umat beragama di Indonesia kan luar biasa, betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. 6 agama yang kemudian juga diakui secara legal di luar dari kepercayaan-kepercayaan yang masih ada dan eksis sampai sekarang. Dan kita masih bisa hidup berdampingan dengan kondisi seperti itu. Sejauh mana sebenarnya kita memahami Pak bahwa kita sebagai umat beragama tidak kemudian juga terpecah belah hanya dengan kondisi tataran yang mungkin dalam perspektifnya berbeda dan penggunaan teknologi yang kemudian juga hari ini kian berkembang dengan beragam informasi yang istilahnya juga betul-betul menjadi bola liar di tengah masyarakat kita. Ya, memang dengan kemajuan teknologi informasi ya, itu kan tadi ya ibarat pisau bermata dua gitu ya. Sisi yang lain bisa merekatkan masyarakat kita terhubung dengan mudah gitu ya dari berbagai macam kawasan yang jauh tempatnya. Tapi di sisi yang lain juga bisa rentan menimbulkan permusuhan, ya, menimbulkan kisruh, bahkan barangkali juga bisa sampai ke tingkat konflik yang sangat keras gitu ya, bahkan bisa perpecahan gitu ya, peperangan segala macam gitu ya. Oleh karena itu memang kita dituntut ya untuk bijak dalam bermedia sosial. Jadi berarti begini, kadang karena kita merasa itu kan di wilayah kita, wilayah privat ya, misalkan di ruang di kamar atau mungkin di tempat-tempat yang kita menganggap itu tidak ada orang lain gitu ya. Terus kemudian kita langsung memberikan tanggapan yang bebas terhadap misalnya satu postingan tertentu. Ini kan bermasalah gitu ya. Bermasalah. Karena kalau itu kan tidak bisa kita kita antisipasi lebih awal, itu akan bisa berdampak kepada kita sendiri gitu ya. Nanti bisa lagi ada undang-undang ITE gitu. Apalagi ada undang-undang ITE gitu ya, yang mungkin diantaranya untuk mengatur ya bagaimana agar kita bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Oleh karena itu memang kadangkala kita juga harus memahami gitu ya, bahwa kalau dulu kan ada ungkapan gitu ya, mulutmu harimau. Sekarang mungkin juga iya sama gitu ya, mulut dan tanganmu gitu ya. Tangan ini kan mengetik,
mulut tuh Spekulasi. berpidato atau mungkin menyampaikan kan di Baik. media sosial. Karena kan lagi ramai gitu ya. Masing-masingnya memiliki tanggapan-tanggapannya gitu, mereaksi terhadap yang lain. Itu kan Betul. rentan menimbulkan masalah, sehingga memang harus bijak gitu ya. Bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam meneruskan juga pesan, jangan asal teruskan pesan. Iya. Kadang dengan semangat dakwah 45 jadi dibacakan doa, yang penting berdakwah gitu ya. Jadi ibaratnya berharap dapat pahala dari sampaikan walau satu ayat. satu ayat. Ini kan masalah ya. Kalau kita belum membaca, jangan disampaikan kepada orang lain gitu ya. Baik, Ini apalagi juga dengan tataran yang mungkin bisa jadi bahwa ternyata ayat tersebut ternyata misalnya tidak ada, apalagi disalahgunakan. iya, rentan disalahgunakan. Belum lagi kalau misalnya kita kan Hadis, terkena ya. hadis Nabi gitu ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan ya falyatabu maqadahu minan nar gitu ya. Jadi kata Nabi, kalau Anda berdusta tentangku gitu ya, sengaja gitu ya, maka akan mendapatkan posisi sudah pasti di neraka gitu ya. Kalau kita meneruskan ini katanya hadis Nabi, ternyata bukan hadis Nabi, kan itu masalah problem. Dan itu sering gitu ya. Betul. Sering kali dianggap ini hadis Nabi lah, ini apalah macam-macam. Kemudian dikirimkan begitu saja. Betul. Tanpa divalidasi, tanpa disaring gitu. Itu makanya penting gitu ya. Pertama, kita harus punya pengetahuan yang kuat, yang cukup gitu ya, untuk kemudian melihat, menilai gitu ya. Atau kalau misalnya ya paling tidak kita punya sikap kritis lah gitu ya dalam membaca misalnya pesan-pesan tertentu gitu ya. Ini apakah memang pantas untuk kemudian Publikasi. diteruskan, di reposting, atau mungkin dikirimkan ke teman-teman gitu ya. Jangan-jangan malah menimbulkan antipati gitu ya. Misalnya alih-alih ingin berdakwah malah menimbulkan kebencian. Inilah teman-teman yang mungkin beda agama mau saya dakwahi dengan pesan-pesan dari media sosial. Kan dakwah juga harus melihat konteksnya gitu ya. Misalnya orang lagi bermasalah, lagi kelaparan, dikasih dakwah tentang sedekah, kan gak nyambung. Betul. Makanya itu penting bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi kata Nabi itu kan, jadi ya jaga nih kita mungkin lisan kita, karena kan dulu kan lisan itu yang menyebabkan kita ada masalah nanti ya di kemudian hari gitu ya. Baik, artinya dengan kondisi seperti itu kembali kepada kondisi pemahaman dan pengetahuan kita agar jangan mudah terprovokasi atau kemudian juga hanya karena tersulut dengan judul yang bombastis, bisa jadi itu bentuk dari hoax yang hari ini juga kian berkembang. Apalagi terkait dengan ilmu keagamaan yang betul-betul harus ada validasi dari guru atau kemudian juga orang-orang yang memahami ilmu agama, agar jangan sampai kita menjadi orang yang turut mendistribusikan atau membagikan konten-konten yang mungkin sebenarnya tidak perlu untuk dibagikan, apalagi sampai konten yang keliru dalam hal penyampaiannya. Terakhir kesimpulan aja sedikit tadi ya mengenai hoax tadi ya. Dulu kan para ulama hadis ya terutama ya, itu kan mereka sangat ketat menyaring tentang informasi hoax yang itu dianggap dari Nabi. Ya. Nah sekarang barangkali juga perlu para tokoh-tokoh agama ya, itu yang kayak semacam ada yang memang punya concern untuk menyaring ya berita-berita hoax terkait dengan masalah keagamaan. Itu saya kira penting ya. Barangkali mungkin di MUI ada khusus divisi yang menangani masalah hoax di bidang keagamaan. Sebagaimana dulu kan ulama-ulama kita menyaring hoax di bidang hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian terkait dengan simpulannya di pertemuan kita di sore hari ini, bahwasanya kemajuan AI, teknologi informasi, tidak bisa kita hindari gitu ya. Kita tidak bisa kemudian bersembunyi di hutan rimba untuk menghindari aspek-aspek ini gitu ya. Oleh karena itu kita harus menghadapi dengan penuh membaca sebagai sebuah peluang ya. Peluang untuk kemudian diambil manfaat yang bisa kita petik dari AI. Jadi kita harus kemudian memanfaatkannya untuk keperluan meningkatkan kualitas keberagaman kita. Satu hal untuk kita pahami, memang AI berdampak kepada kualitas pengetahuan kita yang semakin luas, semakin banyak yang bisa kita ketahui. Namun dalam beragama, pengetahuan bukan satu-satunya yang harus kita lakukan. Kita punya kewajiban yang lain, yaitu pengamalan, ya, taklif ya, dan pengamalan, pengamalan dan pengalaman. Jadi
Pengamalan itu kan taklif, melaksanakan yang beban-beban yang memang diperintah oleh Tuhan. Sedangkan pengalaman itu merupakan bagian dari membangun rasa, membangun cinta dalam beragama gitu ya. Membangun iman gitu. Itu kan mungkin kita iman. Jadi kita menyebut dengan bahasa teologis namanya iman atau cinta atau ihsan dalam bahasa beragama. Nah, dengan adanya keterpaduan antara pengetahuan, kemudian pengalaman, terus pengalaman, insya Allah gitu ya, kualitas keberagaman kita akan semakin bagus, kemudian kita akan semakin bisa menghadapi tadi ya tantangan-tantangan zaman, walaupun barangkali AI akan semakin Canggih. maju, canggih ke depan, tapi kita meyakini gitu ya, secanggih-canggihnya AI kita tetap mengatakan bahwasanya kita punya dimensi yang lain, dimensi roh yang itu kan dari Tuhan. Betul. Itu yang membedakan antara kita dengan AI gitu ya. Betul, dan secerdas-cerdasnya manusia, otaknya pun juga menjadi bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dengan kondisi seperti itu, mungkin keakuan yang ada di dalam diri terkait dengan kondisi-kondisi tertentu ini bisa tentu akan dikoordinir lebih baik, lalu kemudian juga dengan hadirnya teknologi yang hadir hari ini pun juga bisa dimaksimalkan dalam sisi yang mungkin sudah seharusnya. Masya Allah, terima kasih Pak Zainal. Semoga insya Allah hari ini kita bisa banyak belajar terkait dengan hal-hal yang mungkin kaitannya dengan teknologi artificial intelligence, agar kita mungkin semua, terutama dalam masa-masa yang rentan sekali kali ini, dalam hal pemilu, yang kemudian juga dalam hal beragama, bahkan dalam persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Zainal mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.